Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di YouTube channel aku, Adelia Fitri. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun, dan tentunya selalu bahagia juga ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sekali lagi ya, aktivitas sederhana aku di rumah sebagai seorang rumah tangga dengan 2 orang anak. Dan di sini aku awali di pagi hari ya teman-teman. Ini tuh aku lagi ngambil dulu untuk daun pisang yang ada di belakang rumah. Karena kebetulan hari ini tuh aku mau bikin pepes nasi daun kemangi. Dan untuk cuacanya tuh hari ini agak gerimis ya teman-teman. Jadi gerimis, terus kadang-kadang ada hujan angin juga. Oke, tadi selesai untuk ambil daun pisang yang ada di belakang rumah. Ini kan karena tadi daunnya tuh kotor. Di sini aku cuci dulu ya teman-teman, biar lebih bersih gitu. Karena nanti setelah ini daunnya tuh aku mau dipanasin sedikit di atas kompor, biar nanti pas dilipatnya tuh enggak mudah sobek gitu ya. Tapi sebelumnya, sebelum nanti untuk daunnya aku panasin, di sini aku mau lap-lapin dulu ya teman-teman. Karena tuh ini basah banget gitu, jadi susah nanti kalau misalkan mau dipanasin di atas kompornya. Ini juga daunnya tuh dapat dikit ya teman-teman, karena sebagian juga untuk daun pisangnya tuh kecil-kecil gitu. Nah, ini udah mulai aku panasin nih teman-teman di atas kompor. Jadi tujuannya tuh biar nanti pas ngelipetnya tuh nggak mudah sobek, terus juga lebih elastis gitu ya. Terus tadi juga aku tuh ngambil kunyit ya teman-teman, karena nggak ada di dapur gitu stok kunyit. Jadi tadi juga aku ngambil sedikit yang ada di halaman samping. Dan ini aku ngambil ulekan untuk persiapan nanti ngulek bumbunya ya teman-teman. Cuman teman-teman jangan salfok ya sama cobek, dan ulekan aku tuh udah hitam-hitam seperti ini. Terus ini juga bawahnya aku pakai alas ya, karena kebetulan untuk mejanya tuh basah banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak dipakein alas tuh bisa geser ke sana kemari gitu nanti pas kalau lagi nguleknya. Nah, ini untuk bumbunya aku iris-irisin dulu supaya nanti memudahkan pas lagi nguleknya. Ini ada bawang merah, ada bawang putih sama sedikit tomat, terus ada kemiri, dan nggak lupa pakai kunyit ya teman-teman. Karena kalau misalkan nggak pakai kunyit, jadi nggak bisa disebut pepes nasi kuning ya. Jadi untuk kunyitnya tuh nggak bisa di skip ya teman-teman. Oke, di sini aku persingkat aja ya untuk nguleknya. Pokoknya ini udah halus aja gitu. Dan di sini aku mau misahin dulu untuk berasnya ya teman-teman. Dan nggak banyak-banyak juga sih, ini cuman 1 gelas aja, karena nanti kan 1 gelas juga itu bisa banyak ya teman-teman, karena kan jadi merekah seperti itu. Ini pokoknya aku cuci bersih sampai 3 kali ganti air. Pokoknya udah beres semua, langsung aja ini aku panasin untuk minyak sayurnya, karena di sini untuk yang pertama aku mau numis dulu untuk bumbu yang aku ulek tadi. Dan itu sebenarnya udah yang kedua kalinya ya teman-teman, dalam 1 minggu ini tuh aku udah 2 kali bikin nasi kuning, maksudnya pepes nasi kuning, karena kebetulan untuk anakku yang paling bontot tuh doyan banget gitu ya, meskipun gak makan nasi putih teman-teman. Ini kalau misalkan makan nasi pepes seperti ini tuh masih mending gitu ya. Pokoknya ya sebisanya kita aja diolah berbagai aneka gitu ya teman-teman. Yang penting enggak susah untuk makan. Nah, pokoknya ini udah udah aku tumis tadi, pokoknya udah kecium harum untuk bumbunya. Langsung aja tadi aku tambahin untuk airnya tuh agak banyak ya, karena nantinya tuh takutnya kalau misalkan sedikit jadi keras gitu ya teman-teman untuk nasinya. Terus ini untuk untuk toppingnya gitu, untuk bahan campurannya di sini aku pakai daleman ayam kayak atinya, terus ada yang lainnya juga. Dan nggak ketinggalan ini untuk kemanginya, langsung aja aku masukin, disatuin semuanya. Oke,
Oke, ini udah mulai aku tambahkan bumbu ya teman-teman. Di sini aku pakai bumbu kaldu gitu, terus ada merica bubuk juga sama garam. Pokoknya kalau untuk bumbu penyedap tuh nggak banyak-banyak gitu teman-teman. Paling cuman pakai 3 bahan aja kayak merica, garam sama kaldu gitu. Nah, ini kebetulan di luar tuh lagi hujan angin ya teman-teman, sampai aku juga agak sedikit ngeri gitu ya, takutnya tuh gimana gitu ya, terjadi bencana apa gitu, tapi mudah-mudahan aja semuanya baik-baik aja. Nih ini tadi pas udah aku matiin kompornya tuh didiemin sebentar ya teman-teman, supaya nasinya tuh bisa tanek gitu ya. Ini lanjut aja aku mau bungkus sama daun pisang yang udah aku tadi panasin di atas kompor. Ini tuh sebenarnya udah sebagian ya teman-teman, jadi makanya di wajahnya tuh kelihatan sedikit, padahal ini tuh tadi aku udah dapat beberapa bungkus daun pisang gitu untuk nasinya. Pokoknya apa, bisa jadi 8 bungkus daun pisang teman-teman. Juga untuk ukurannya tuh nggak sama semua. Jadi aku tuh nggak bisa ya, ini juga selain ukurannya yang nggak sama, aku juga ngelipetnya tuh pokoknya asal-asalan aja gitu teman-teman. Karena ini memang bukan buat jualan, jadi ya sesuka aku aja gitu ya. Karena ini kan nantinya juga mau dimakan sama anak-anak gitu. Yang penting rasanya aja enak. Terus kalau masalah ngelipetnya tuh nomor sekian aja gitu lah ya teman-teman. Karena memang aku tuh nggak terlalu bisa gitu ya. Ini juga masih dalam tahap belajar sih ya sebenarnya. Apa, karenanya sayang aja gitu teman-teman, kan di kulkas tuh masih ada sisa, maksudnya bukan ada sisa sih ya, jadi kemarin kan sempat beli ayam gitu. Kalau misalkan cuma digoreng biasa tuh kayaknya nggak ada yang makan gitu. Anak-anak kan nggak terlalu suka, jadi gimana caranya biar bisa keolah gitu teman-teman, biar bisa kemasak cuman bisa dimakan sama anak-anak. Jadi ya solusinya seperti ini gitu. Aku masak pepes nasi kuning sama campurnya tuh pakai apa, tetelan ayam atau isian ayam. Dan alhamdulillah ini udah hampir beres semua, tinggal aku gunting-guntingin aja gitu teman-teman untuk daun yang apa, sisanya gitu yang enggak kelipet. Ini aku guntingin biar lebih rapi gitu. Terus nanti juga pas dimasukin ke pancinya tuh enggak terlalu ribet gitu ya. Ini langsung aja untuk pancinya aku panasin. Sengaja ya teman-teman aku pakai panci yang ukuran agak besar seperti ini biar 1 kali masak tuh masuk semua gitu ya. Dan pokoknya ini udah masuk semua, tinggal kita kukus aja sampai kurang lebih ada 20 menit ya teman-teman biar lebih matang gitu. Karena biasanya kalau kurang dari di 20 menit jadi si berasnya tuh masih agak rates gitu ya, jadi masih kerasa banget gitu berasnya tuh belum sepenuhnya menjadi nasi. Dan nyambi aja ya sambil nungguin kukusannya matang. Di sini aku mau cuci-cuci dulu untuk beberapa piring sama wajan kotor yang aku gunakan tadi buat masak nasi kuningnya. Dan kebetulan juga di luar tuh masih hujan sama angin juga. Di tempat teman-teman gimana untuk cuacanya hari ini? Amankah atau justru sama nih suka ada angin yang besar gitu? Jadi gimana ya? Aku tuh sempet trauma juga sih ya teman-teman, karena pernah sih kejadian waktu itu sampai atap di rumah tuh yang tangga gitu ya teman-teman, sampai ke bawah angin gitu. Jadi ya takutnya tuh seperti terjadi seperti itu lagi. Ditambah juga di rumah tuh cuman bertiga aja sama anak-anak, jadi mau nggak mau pokoknya tadi aku tutupin kayak jendela gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak ditutupin tuh berisik gitu ya ke bawah angin seperti itu saking gedenya gitu. Dan ini juga agak was-was ya teman-teman sebenarnya, karena anak aku tuh belum pulang sekolah. Ini tuh pokoknya sekitar jam 11 siang ya. Dan kebetulan aku take video di hari Sabtu. Jadi biasanya kalau hari Sabtu dia tuh jam 11 udah pulang teman-teman. Tapi ini mungkin karena di luar hujan sama angin kenceng juga. Jadi mungkin masih anak-anak masih di sekolah gitu. Mau jemput juga kan takut ya teman-teman, karena emang cuacanya tuh nggak mendukung banget. Jadi takutnya tuh malah
berabe gitu. Jadi mungkin juga nanti anak-anak pulangnya tuh nunggu pas hujannya reda sama anginnya juga. Oke teman-teman, ini alhamdulillah untuk cucian piringnya udah beres semua. Tinggal aku lap-lapin aja gitu untuk mejanya biar nggak terlalu basah. Karena biasanya tuh sehabis cuci piring, meja sama lantainya tuh ikutan basah ya teman-teman. Jadi ini aku lap-lapin pokoknya sambil nungguin untuk kukusannya mateng. Dan ini pokoknya udah ada sekitar 20 menitan aku kukus. Kita lihat aja ya teman-teman. Ini untuk hasilnya alhamdulillah kayaknya udah matang. Karena kelihatan juga ya teman-teman, jadi udah agak padat gitu untuk nasi kuningnya. Dan ini langsung aja aku ambil, aku pisahin ke nampan, nanti buat diiriskan dulu ya teman-teman. Jadi nunggu udah nggak panas baru deh ini aku cobain. Oke teman-teman, gak kerasa juga ya, ini pokoknya udah ada di akhir video. Mudah-mudahan video sedang itu bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman semua, bisa menghibur. Dan aku ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah nontonin video aku. Dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.